Saya melihat kepala daerah maupun OPD maupun dinas terkait ini kewalahan. Jadi kami Ansor, lembaga yang jelas di bawah NU, kami siap untuk mengawal, kami siap untuk membahas teknis, kami siap untuk pelaksanaan, semuanya demi kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat kita terabaikan. Yang perlu dicatat dan perlu ditindaklanjuti adalah masalah bantuan ini harus lebih tepat sasaran, data harus update dan konkret. Itu untuk pemerintah dan untuk pihak kepolisian. Untuk lebih mengutamakan tugas pokoknya, yaitu menjaga keamanan dan penegakan hukum dengan baik. Jangan sampai kriminal-kriminal ini tumbuh dan muncul di dalam masa-masa PSBB ini. Jadi harus disikat habis. Itu janjinya Pak Kapolresta Sidoarjo. Jadi begini, untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PSBB yang kemarin sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan, seyogyanya itu perlu dievaluasi lebih detail, perlu dievaluasi lagi lebih teliti, plus minusnya itu seperti apa. Jadi untuk penerapan selanjutnya ini bisa lebih baik dan lebih efisien serta efektif. Nah, untuk lanjutan PSBB yang sekarang ini, karena PSBB ini diperpanjang selama 2 minggu lagi, tentu dampak yang tercipta atau dampak yang disebabkan oleh PSBB ini menjadi lebih luas. Kemarin diperhitungkan hanya masyarakat miskin yang terdampak secara langsung. Dengan adanya perpanjangan PSBB ini selama 2 minggu ke depan, atau mungkin nanti bahkan bisa lebih, seluruh aspek, seluruh elemen, jadi seluruh lini terdampak dengan pasti ini. Jadi tidak hanya masyarakat miskin, masyarakat medium, masyarakat middle up ini pasti terdampak dengan jelas ini. Dan ini kami meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk turut dan aktif memikirkan dampak yang mengenai selain masyarakat miskin. Kalau masyarakat miskin kan sudah pasti ada program keluarga prasejahtera dan lain-lain. Sedangkan yang untuk masyarakat middle dan middle up ini juga perlu dipikirkan. Jadi beberapa aspek, apapun aspek itu, harus dipikirkan dan direalisasikan. Melihat kejadian kemarin, PSBB yang sudah dilaksanakan, kaitannya dengan penyaluran bantuan yang belum optimal, ini dikarenakan pendataan yang kurang maksimal. Jadi perlu dilakukan pendataan ulang. Jadi jangan hanya mengandalkan data dari tahun-tahun kemarin. Ini data sudah tidak update. Perlu dilakukan update data kembali. Pemerintah ini kan punya struktur yang jelas, punya sistem yang dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Manfaatkan sistem ini, jalankan sistem ini. Dan juga perlu dilakukan pengawasan, jangan sampai terjadi lagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan tidak menerima bantuan. Ini fatal sekali. Kepala desa harus turun dan harus konkret, harus paham betul yang terjadi di lapangan, tidak hanya menerima laporan. Ini pesan kepada kepala daerah, khususnya pimpinan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Saya melihat kepala daerah maupun OPD maupun dinas terkait ini kewalahan. Jadi kami Ansor, lembaga yang jelas di bawah NU, kami punya di tingkatan cabang, kami punya di tingkatan PAC ataupun kecamatan, kami punya pasukan di tingkatan desa. Kami siap dilibatkan, kami siap diajak berkoordinasi dengan jelas dan dengan resmi. Kami siap untuk mengawal, kami siap untuk membahas teknis, kami siap untuk pelaksanaan, semuanya demi kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat kita terabaikan. Yang perlu dicatat dan perlu ditindaklanjuti adalah
masalah bantuan ini harus lebih tepat sasaran, data harus update dan konkret. Itu untuk pemerintah dan untuk pihak kepolisian. Untuk lebih mengutamakan tugas pokoknya, yaitu menjaga keamanan dan penegakan hukum dengan baik. Jangan sampai kriminal-kriminal ini tumbuh dan muncul di dalam masa-masa PSBB ini. Jadi harus disikat habis. Itu janjinya Pak Kapolresta Sidoarjo. Kami berharap pemerintah segera mengajak kami bicara, mengajak kami berdiskusi dan melibatkan kami. Kalau pemerintah betul-betul kewalahan, kami siap untuk kepentingan rakyat, kami siap untuk Sidoarjo yang lebih baik.